PSSI tegaskan kebijakan ketat soal naturalisasi pemain untuk timnas Indonesia, hanya pemain berkualitas yang berhak dipanggil. Bayangkan sebuah situasi di mana keberhasilan sebuah tim nasional bukan hanya bergantung pada kemampuan teknis dan strategi pelatih, tetapi juga dipengaruhi oleh kebijakan internal yang ketat dalam memilih pemain. Di tengah maraknya upaya naturalisasi pemain asing keturunan untuk memperkuat skuad Garuda, PSSI, sebagai badan pengelola sepak bola nasional, menunjukkan sikap tegas. Mereka menegaskan bahwa proses naturalisasi tidak dilakukan sembarangan dan hanya pemain yang benar-benar memenuhi standar kualitas serta kebutuhan tim yang akan dipanggil. Keputusan ini menunjukkan komitmen PSSI untuk menjaga integritas dan kualitas tim nasional di tengah tekanan dan harapan besar dari masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, upaya naturalisasi pemain asing keturunan Indonesia semakin marak. Nama-nama seperti Sandy Walsh, Jordi Amat, dan Justin Hubner menjadi contoh nyata bahwa jalan ini ditempuh untuk memperkuat lini pertahanan dan menambah kedalaman skuad Garuda. Akan tetapi, meski proses ini berjalan, PSSI tidak serta-merta memproses semua pemain yang memiliki garis keturunan Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, secara tegas menyatakan bahwa proses seleksi harus dilakukan secara ketat dan selektif. Naturalisasi bukan sekadar mengisi daftar pemain dengan label keturunan Indonesia. Kami menegaskan bahwa setiap proses harus melalui pertimbangan matang dan evaluasi menyeluruh, ungkap Erick Thohir dalam sebuah wawancara. Ia menambahkan bahwa semua proses naturalisasi harus dilakukan secara transparan dan berdasarkan kebutuhan nyata tim, bukan sekadar keinginan semata. Pelatih akan menentukan siapa yang benar-benar dibutuhkan dan memenuhi standar kualitas. Banyak pemain yang tidak kami lanjutkan prosesnya karena tidak sesuai dengan kriteria yang kami tetapkan, tambahnya. Salah satu contoh nyata dari kebijakan tegas ini adalah kasus Jenna De Jong, pemain keturunan Indonesia Maroko yang sempat mencuri perhatian karena penampilannya di Eropa dan dianggap potensial untuk memperkuat tim nasional putri. Awalnya, ada rencana untuk melakukan naturalisasi terhadap Jenna agar bisa memperkuat timnas perempuan Indonesia. Namun, proses tersebut akhirnya harus dibatalkan oleh PSSI. Alasan utama pembatalan ini adalah karena Jenna tidak masuk dalam skema pelatih Satoru Mochizuki. PSSI menegaskan bahwa mereka tidak akan melakukan naturalisasi hanya demi memenuhi keinginan publik atau sekadar mengikuti tren. Proses seleksi harus berlandaskan kebutuhan taktis dan strategi pelatih, serta mempertimbangkan kemampuan dan potensi pemain tersebut untuk berkontribusi secara nyata. Jenna sendiri sempat mengungkapkan kekecewaannya melalui media sosial Instagram. Ia menyebut bahwa perlakuan tersebut dianggapnya sebagai ketidakprofesionalan dari pihak PSSI yang tidak memberi kejelasan dan peluang yang adil. Unggahan tersebut menimbulkan berbagai reaksi dari netizen. Sebagian menyayangkan keputusan tersebut, tetapi sebagian lain percaya bahwa PSSI berhak menentukan prioritas dan standar yang harus dipenuhi. Meski FIFA, Badan Sepak Bola Dunia, mengizinkan dan mendorong proses naturalisasi pemain berdasarkan garis keturunan, PSSI tetap memegang prinsip bahwa proses ini harus dilakukan secara selektif dan bertanggung jawab. Erick Thohir menegaskan bahwa mereka tidak akan mengikuti jejak negara lain yang melakukan naturalisasi secara massal tanpa pertimbangan matang. FIFA memang mengizinkan naturalisasi berdasarkan garis keturunan, tapi kami di PSSI berkomitmen membangun tim yang solid dan berkualitas. Oleh karena itu, kami selektif dan tidak mengedepankan pemain titipan atau yang hanya sekadar memenuhi kuota, tegas Thohir. Ia menambahkan bahwa proses naturalisasi harus sesuai dengan standar pelatih dan kebutuhan tim, serta memperhatikan faktor kualitas dan kesiapan mental pemain. Dalam beberapa waktu terakhir, PSSI telah melakukan naturalisasi terhadap 4 pemain asing keturunan Indonesia yang sudah resmi bergabung dan tampil membela Garuda. Mereka adalah Ula Romeni, Belanda; Dean James, Inggris; Joey Pelupesi, Belanda; Emil Audero, Italia. Keempat pemain ini sudah menjalani debut resmi bersama tim nasional dan diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam perjuangan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 serta berbagai kompetisi internasional lainnya. Kehadiran mereka dianggap sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas dan daya saing timnas Indonesia. Reaksi publik dan netizen, antusiasme dan harapan.
Kebijakan PSSI yang semakin ketat dan selektif ini mendapat beragam tanggapan dari masyarakat dan pengamat sepak bola. Banyak yang mendukung langkah tegas ini, percaya bahwa kualitas harus menjadi prioritas utama daripada sekadar memenuhi syarat administrasi. Mereka berharap agar pemain naturalisasi yang dipilih benar-benar mampu membawa perubahan dan prestasi. Beberapa komentar di media sosial misalnya, menyatakan, "Bagus, jangan asal naturalisasi. Pilih yang benar-benar punya level kompetisi tinggi dan mental juara." Ada pula yang menyampaikan, "Kasihan Jenna, tapi kalau emang gak dibutuhkan, ya gak dipaksain. Lebih baik fokus ke pemain lokal yang memang punya potensi." Sementara itu, sebagian lagi berharap bahwa kehadiran pemain naturalisasi ini bisa membawa dampak positif besar. Seperti, semoga pemain naturalisasi yang sekarang bisa membantu timnas lolos ke Piala Dunia dan meraih prestasi tertinggi di tingkat Asia. Kedepan, Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan tim dan kualitas pemain naturalisasi yang telah bergabung. Ia akan memastikan bahwa setiap pemain yang dipanggil benar-benar memenuhi standar taktis dan mampu memberikan dampak positif bagi tim. PSSI sendiri tetap terbuka terhadap proses naturalisasi, tetapi dengan syarat bahwa semua harus dilakukan secara transparan dan profesional. Mereka berkomitmen untuk membangun tim nasional yang kompetitif dan berprestasi, sesuai dengan standar internasional dan kebutuhan strategi jangka panjang. Dalam dunia sepak bola, keberhasilan sebuah tim tidak hanya bergantung pada keberuntungan, tetapi juga pada kualitas pemain, strategi pelatih, dan manajemen yang profesional. Kebijakan tegas PSSI soal naturalisasi ini menunjukkan bahwa mereka sadar akan pentingnya menjaga kualitas dan integritas tim nasional. Dengan proses seleksi yang ketat dan standar tinggi, diharapkan Indonesia akan mampu bersaing secara adil dan kompetitif di kancah internasional. Pelatih Patrick Kluivert dan seluruh jajaran pengurus PSSI pun berkomitmen untuk terus memperbaiki dan menegaskan bahwa keberhasilan jangka panjang hanya akan tercapai jika didukung oleh pemain-pemain berkualitas dan profesional yang benar-benar memenuhi kebutuhan tim. Maka dari itu, mari kita dukung langkah-langkah ini sebagai bagian dari proses membangun masa depan sepak bola Indonesia yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih berprestasi. Karena, keberhasilan sebuah bangsa tidak hanya tergantung dari keberuntungan, tetapi juga dari kerja keras, prinsip yang jelas, dan keberanian untuk memilih yang terbaik demi kejayaan Garuda di panggung internasional. Malaysia terkesan dengan respon Erick Thohir, yang membuat mereka ingin segera bertemu dengannya di Jakarta. Ini menunjukkan bahwa kita harus berpindah dari pandangan konservatif dan memandang masa depan dengan optimis, bahwa perkembangan dalam sepak bola tidak hanya muncul tiba-tiba, tetapi merupakan hasil dari investasi jangka panjang, seperti yang diusung oleh Coach Nova. Inspirasi bagi Coach Nova berasal dari ayahnya yang merupakan pelatih, dan dia memiliki visi yang jelas untuk sepak bola Indonesia. Oleh karena itu, saya tidak ingin sepak bola nasional kita terkotak-kotak hanya pada satu individu, termasuk diri saya. Erick Thohir, yang masa jabatannya akan berakhir pada tahun 2027, telah berpikir di level tinggi dan menerapkan ide-ide inovatifnya dengan cukup baik. Dia memiliki pengalaman dengan klub besar seperti Inter Milan, yang sangat mempengaruhi cara dia mengambil keputusan. Ini berdampak positif pada pemain, pelatih, dan atmosfer sepak bola di Liga Indonesia, sehingga kita bisa melihat hasil-hasil yang lebih baik. Selamat datang di channel YouTube Garuda Iden. Kali ini kami akan membagikan berita terbaru mengenai tim nasional kita. Mari kita simak tanggapan Malaysia setelah pertandingan Indonesia melawan Korea Utara, di mana Datuk Hamidin menegaskan bahwa Indonesia masih memiliki kesempatan untuk berpartisipasi di Piala Dunia U17, sementara Malaysia hanya bisa menjadi penonton. Mereka merasa cemas karena Uzbekistan menjadi lawan Indonesia jika tim Merah Putih berhasil mengalahkan Korea Utara. Pelatih Uzbekistan pun mengungkapkan rasa khawatirnya. PSSI telah memberikan fasilitas latihan yang luar biasa untuk timnas U17 menjelang turnamen besar pada tahun 2025. Mereka akan melakukan pemusatan latihan di dua lokasi, yaitu Jogja dan luar negeri. Sebelum melanjutkan informasi menarik lainnya, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe ya, guys. Mari kita kembali ke tanggapan Malaysia setelah laga antara Indonesia dan Korea Utara. Dalam pertandingan itu, Indonesia U17 tampil solid dengan semangat tinggi,
berusaha menguasai permainan. Namun, serangan balasan cepat dari Korea Utara membuat Indonesia harus kebobolan 2 gol dalam kurun waktu singkat. Gol pertama dicetak oleh Cho Song-hun di menit ke-8, disusul oleh Kim Yoo-jin di menit ke-19. Meski dengan keadaan tidak menguntungkan, semangat juang tim Garuda tidak pudar. Mereka tampil lebih agresif di paruh kedua. Namun, Indonesia harus menerima kekalahan telak 6-0. Menariknya, sejumlah pendukung Malaysia memberikan komentar mengejutkan. Mereka mengakui kualitas permainan kedua tim yang berjuang dengan gigih di lapangan, dan tanpa ragu mengatakan bahwa Indonesia bermain dengan gaya yang sangat mengesankan. Bahkan, mereka melihat skuad Merah Putih memberikan perlawanan yang seimbang dan memperlihatkan permainan berkualitas tinggi. Walau Indonesia kalah, mereka tetap melaju ke Piala Dunia, dan itu membuat kami sedih, karena kami tidak bisa menembusnya, ungkap Datuk Hamidin, Ketua Federasi Sepak Bola Malaysia. Pernyataan ini mencerminkan perasaan campur aduk dari pihak Malaysia, terpesona oleh kemajuan Indonesia yang kini dapat bersaing di level atas Asia, tetapi juga kecewa karena mereka sendiri tidak berhasil lolos ke putaran final Piala Asia U17. Kondisi ini menunjukkan perlunya evaluasi mendalam pada pengembangan sepak bola remaja di Asia Tenggara. Saat Indonesia memperlihatkan perkembangan yang signifikan, Malaysia harus berbenah dan mulai dari awal. Ini berfungsi sebagai dorongan bagi negara-negara tetangga untuk tidak hanya melihat ke arah Indonesia tetapi juga untuk mengejar ketertinggalan dalam pengembangan usia muda. Kekecewaan publik Malaysia semakin meningkat setelah menyaksikan tim nasional U17 mereka menderita kekalahan memalukan 0-4 dari Yaman, sebuah hasil menyakitkan yang membuka kembali luka lama, terutama ketika Indonesia malah berhasil mengalahkan Yaman dengan skor 4-1 kurang dari seminggu kemudian. Perbandingan hasil ini membuat para netizen Malaysia berdebat, memperlihatkan frustrasi dan bahkan putus asa karena tim mereka tampak semakin tertinggal dari Indonesia. Sebagai upaya untuk bangkit, pada bulan Mei mendatang, Datuk Hamidin, Presiden FAM, berencana terbang ke Jakarta untuk bertemu langsung dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Ini bukan sekadar kunjungan formal, tetapi niatan tulus untuk belajar mengenai cara membangun fondasi sepak bola yang kuat. Dia ingin memahami bagaimana strategi PSSI dan Thohir dalam mempersiapkan pemain-pemain muda, sehingga timnas Indonesia dapat memiliki generasi emas di masa yang akan datang. Banyak yang menyebut Thohir sebagai sosok yang membawa transformasi besar bagi sepak bola Indonesia. Seorang penggemar sepak bola di Malaysia menulis, Erick Thohir adalah arsitek di balik kebangkitan sepak bola Indonesia. Mari kita lebih jauh. Perhatian kini beralih pada tantangan selanjutnya bagi timnas Indonesia yang menghadapi Uzbekistan di semifinal Piala Asia U17. Pelatih Uzbekistan merasa tidak mewah, mengingat timnya baru saja meraih kemenangan impresif tersebut, mengalahkan Uni Emirat Arab 3-1. Timnas Uzbekistan yang solid tidak bisa dipandang sebelah mata sementara Indonesia berupaya untuk tampil marah dan penuh percaya diri pasca kekalahan dari Korea Utara. Laga yang diidamkan ini sangat menentukan bagi kedua tim dalam perjuangan mereka menuju Piala Dunia U17 2025. Keduanya merupakan tim yang diperhatikan oleh legenda sepak bola dunia Cristiano Ronaldo. Pelatih Uzbekistan mengungkapkan kekagumannya untuk Indonesia yang mengalami perkembangan pesat dalam waktu singkat. Pertandingan ini akan jadi sangat sulit, ungkapnya. Pertemuan ini bukan hanya akan menjadi penentu, namun juga kesempatan bagi kedua tim untuk membuktikan bahwa mereka siap bersaing di kancah sepak bola internasional. Kabar terbaru, striker muda Ramadan Sananta dikabarkan akan meninggalkan Persis Solo di akhir musim. Ada desas-desus pemain berusia 21 tahun ini sudah menjalin kesepakatan dengan klub luar negeri. Bersama Persis, Sananta menunjukkan kualitasnya dan menjadi top scorer, dengan sejumlah klub mulai melirik. PSM Makassar dan Persebaya Surabaya memang disebut-sebut sebagai dua tim yang ingin merekrutnya. Menarik untuk diikuti kemana arah langkah Sananta selanjutnya. Lalu, ada juga berita dari mantan pelatih timnas, Sintayong, yang diharapkan Mark Clark bisa membantu membangun tim muda. Menyusul pemecatan Yong, Clark menunjukkan rasa hormat dan terima kasih atas jasa-jasa Yong dalam membuat timnas Indonesia lebih baik. Meski ada perpisahan, Clark berharap yang terbaik bagi Yong di masa depan. Di tengah pergolakan itu, PSSI terus memberikan fasilitas yang luar biasa untuk timnas U17 dalam persiapannya menjelang Piala Asia U17 2025.
Pemusatan latihan diadakan tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri, menunjukkan keseriusan mereka dalam meningkatkan kualitas dan kebugaran para pemain. Harapan besar diletakkan pada timnas U17 untuk memberikan penampilan terbaik di pentas Asia mendatang. Di arena internasional, timnas Indonesia terus bersaing. Dengan pelatih baru, mereka bertekad untuk menunjukkan perkembangan terbaru dalam pertandingannya. Dengan mengandalkan pemain-pemain muda, diharapkan Indonesia dapat menarik perhatian dunia dan membuktikan kualitasnya di tingkat Asia. Perjalanan ini tidak hanya menjadi beban klasemen, tetapi menjadi sebuah perjalanan yang syarat dengan makna untuk memperbaiki wajah sepak bola Indonesia di mata dunia. Kontribusi setiap pemain, pelatih, dan pengurus sangat penting dalam perkembangan timnas Indonesia ke depan. Indonesia menjadi sorotan anggota AFF. Komentar Presiden AFF dan media asing mengenai keganjalan timnas Korea Utara. Tim nasional Indonesia U17 kini menjadi pusat perhatian di kancah sepak bola Asia, khususnya setelah tampil mengesankan di Piala Asia U17 2025. Terlepas dari berbagai tantangan, media asing mulai mencuri perhatian dengan pernyataan-pernyataan menarik, terutama terkait dengan timnas Korut. Mari kita telusuri lebih dalam mengenai perjalanan timnas U17 Indonesia, serta analisis situasi yang dihadapi dengan tim Korut dalam pertandingan mendatang. Pertandingan yang sangat dinantikan antara timnas Indonesia U17 dan Korut akan berlangsung di King Abdullah Sport City, Jeddah, pada tanggal 14 April 2025. Jelang laga tersebut, pelatih dan anggota tim harus bersiap secara ekstra, mengingat kekuatan fisik pemain Korut yang telah menjadi sorotan. Salah satu media Korea Selatan, Net.com, bahkan melaporkan bahwa kemampuan fisik anak-anak muda dari Korut bukanlah sesuatu yang biasa untuk kategori usia mereka. Kondisi fisik serta penampilan mereka membuat orang sulit percaya bahwa mereka adalah pemain di bawah 17 tahun, tulis media tersebut. Tim nasional Korut memang dikenal mengandalkan aspek fisik dalam setiap kompetisi. Mereka memiliki rekam jejak yang cukup baik di kelompok umur, baik di tim putra seperti U17 maupun tim wanita U20. Tak heran jika stamina kuat mereka membuat bisa bergerak tanpa lelah selama 90 menit penuh. Salah satu pemain senior mereka, Kwang Song, menyatakan, "Kami akan berlari tanpa henti sepanjang pertandingan demi meraih kemenangan. Itulah komitmen kami," ungkapnya, seperti disadur dari laman resmi AFC. Menariknya, meskipun tim Korut tidak berpartisipasi dalam kompetisi internasional selama 3 tahun terakhir, mereka tetap dianggap tim yang kuat. Di Piala Asia U17 2025, Korut berhasil melaju ke babak perempat final sebagai runner-up grup D, setelah hampir mencatatkan kemenangan melawan Oman, hanya untuk melihat keunggulan 2-1 yang mereka miliki lenyap di masa injury time. Indonesia kini menggenggam tiket menuju Piala Dunia U17 2025 yang akan dilaksanakan di Qatar pada bulan November tahun ini. Timnas Indonesia U17, yang akrab disapa Garuda Asia, menjadi satu-satunya wakil dari ASEAN dan Australia yang berhasil melangkah jauh ke babak perempat final, sementara 3 negara lainnya dari AFF, yaitu Thailand, Vietnam, dan Australia, harus angkat kaki lebih awal dari turnamen ini. Presiden AFF, Kev Samet, menyatakan rasa bangganya bahwa masih ada perwakilan dari ASEAN di ajang Piala Dunia U17 yang akan datang. Ia memberikan pujian terhadap perkembangan timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, menyanjung bahwa Indonesia merupakan salah satu tim yang paling berprestasi di kawasan Asia maupun di panggung dunia dalam kategori sepak bola kelompok umur. Borong bintang timnas ada bonusnya, 4 pemain masuk proyek tim UCL. Pantas saja FIFA selalu anak emaskan Indonesia. Indonesia sedang mengalami lonjakan popularitas di kancah sepak bola dunia, terutama setelah tim nasional U17 berhasil meraih tiket menuju Piala Dunia U17 2025. Kesuksesan ini tentunya menjadi sebuah kebanggaan bagi seluruh rakyat Indonesia dan mengukuhkan posisi negara kita di dunia sepak bola. Namun, prestasi tim U17 bukanlah satu-satunya yang menarik perhatian. Ada juga perjuangan dari para pemain Indonesia yang berkarir di luar negeri, yang tetap berjuang membawa bendera merah putih tanpa mengenal lelah bersama klub-klub mereka masing-masing.
Hasil dari usaha gigi ini menunjukkan bahwa tanah air kita yang dulu hanya dipandang sebelah mata dalam peta sepak bola dunia kini mulai bersinar, menandakan kebangkitan yang nyata. Dari stadion utama Gelora Bung Karno yang megah hingga stadion-stadion berkelas di Eropa, perhatian kini terfokus pada skuad Garuda. Di saat perhatian tersebut meningkat, ada 4 nama pemain yang diam-diam memasuki radar klub-klub besar yang selalu menjadi langganan Liga Champions. Para pemain ini bukan sekadar dianggap sebagai tambahan, tetapi dapat dilihat sebagai aset yang bernilai tinggi bagi klub-klub tersebut. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa FIFA baru-baru ini semakin tertarik untuk memperhatikan perkembangan sepak bola di Indonesia. Lantas, apa sebenarnya bonus yang dimaksud? Mari kita telusuri lebih dalam. Pergerakan karir di dunia sepak bola memang suatu hal yang wajib dilakukan, terutama bagi pemain yang ingin terus meningkatkan pengalaman. Terdapat kemungkinan bahwa beberapa pemain akan berpindah klub menjelang akhir musim 2024 hingga 2025 guna mendapatkan pengalaman yang lebih baik. Namun, keputusan ini tidaklah mudah dan dapat berdampak pada karir serta masa depan pemain, terutama bagi mereka yang berada di klub-klub papan atas. Biasanya, pemain di klub-klub elit mendapat tekanan minimal untuk meningkat, sehingga kepindahan di akhir musim menjadi pilihan yang menarik. Di balik keputusan untuk berpindah klub, ada keuntungan besar bagi klub baru, terutama di Indonesia. Ketika seorang pemain baru bergabung, sorotan publik serta dukungan fans dapat meningkatkan eksposur klub secara signifikan di media sosial. Ini adalah salah satu bonus yang menyertainya. Dengan pengalaman dan potensi yang dimiliki, James berpeluang besar untuk memperkuat Feyenoord yang saat ini bersaing di level tertinggi Eredivisie. Jika transfer ini terjadi, Feyenoord kemungkinan akan mengeluarkan sekitar 17 miliar rupiah untuk menebus James. Bergabung dengan Feyenoord tentu menjadi kesempatan emas bagi James untuk bermain di Liga Champions dan merasakan kompetisi elit Eropa, di mana Feyenoord saat ini duduk di peringkat ketiga klasemen sementara Eredivisie, yang membuka peluang mereka untuk bisa lolos ke Liga Champions baik melalui kualifikasi maupun langsung jika mereka mampu meningkatkan posisi. Namun, perjalanan untuk mencapai kompetisi Liga Champions bukanlah perkara mudah. Persaingan di Eredivisie sangat ketat dan begitu pula dengan kompetisi Eropa. Tetapi dengan tekad dan kerja keras, James memiliki peluang yang baik untuk menggapai impian membawa nama Indonesia ke panggung Eropa. Feyenoord, dengan sejarah dan ambisi yang besar, bisa menjadi tempat yang tepat bagi James untuk berkembang lebih jauh. Bagi Feyenoord, merekrut James bukan hanya pertimbangan kualitas di lapangan, tapi juga potensi komersial besar dari fans timnas Indonesia yang terus berkembang. Selain James, kita tidak bisa melupakan para pemain lainnya yang juga berpotensi pindah ke klub-klub Eropa. Salah satu pemain yang patut dicermati adalah Djigui Zas, yang saat ini membela Venezia di Serie A. Pesona Zas di Serie A telah menarik perhatian banyak penggemar, meskipun Venezia masih terjebak di papan bawah klasemen. Sebagai kapten tim, kontribusinya di lini belakang sangat positif dan dianggap memiliki nilai tambah. Inter Milan, yang saat ini mencari bek tengah baru, dilaporkan mulai mengincar Zas untuk mengisi posisi yang ditinggalkan oleh pemain senior seperti Francesco Acerbi. Jika transfer ini berhasil, ini akan menjadi prestasi luar biasa bagi sepak bola Indonesia, mengingat Zas akan bergabung dengan salah satu klub elit Eropa dan berkesempatan untuk bermain di Liga Champions. Selain itu, kita juga memiliki M. Hilgers, yang saat ini bermain untuk FC Twente. Hilgers ternyata menunjukkan performa yang luar biasa di setiap pertandingannya dan kemungkinan besar akan menjadi target transfer di akhir musim. Meskipun mengalami beberapa cedera, kehadirannya di lini belakang menjadi sangat krusial dan tak pelak lagi. Banyak klub yang tertarik dengan kemampuannya yang tidak hanya menjaga pertahanan tetapi juga memberikan kontribusi dalam serangan. Minat dari klub-klub luar negeri, termasuk yang berkompetisi di Liga Champions, semakin memperkuat posisi Hilgers sebagai aset yang sangat berharga di bursa transfer. Di tengah persaingan yang sangat ketat, tidak bisa dipungkiri bahwa ada satu nama lagi yang akan bergabung dengan Borussia Mönchengladbach di Bundesliga Jerman, yaitu Cadix. Kesepakatan ini sudah hampir dipastikan dan Kevin akan segera terbang ke Jerman pada musim 2025 hingga 2026. Bergabung dengan Borussia Mönchengladbach berarti Kevin memiliki peluang untuk bersaing di kompetisi Eropa yang paling bergengsi. Meski saat ini performa tim sedang berjuang untuk mendapatkan slot kompetisi Eropa, Kevin berharap bahwa langkahnya ke Bundesliga akan membuka peluang bermain di Liga Champions.
Sebuah kabar menggembirakan juga datang untuk timnas Indonesia yang sedang berjuang agar bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Peluang untuk mencapai kejuaraan tertinggi dunia sepak bola ini masih terbuka lebar. Rencana terbaru dari FIFA untuk menambah kuota peserta Piala Dunia menjadi 64 negara di tahun 2030 adalah berita baik yang sangat menguntungkan bagi Indonesia. Kenaikan jumlah kuota ini tentu memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara yang biasanya kesulitan untuk mendapatkan tempat di turnamen besar semacam ini. Presiden CONMEBOL, Alejandro Dominguez, baru-baru ini mengajukan proposal kepada FIFA untuk menambah jumlah peserta di Piala Dunia 2030. Rencana ini tidak hanya merayakan 1 abad penyelenggaraan Piala Dunia, tetapi juga memberi lebih banyak peluang bagi negara-negara lain untuk mengalami momen bersejarah dalam sepak bola. Dengan penambahan kuota yang layak ini, potensi bagi Indonesia untuk bisa berpartisipasi di Piala Dunia pun semakin terbuka. Negosiasi ini memberikan harapan bahwa, dengan didukung oleh bakat-bakat muda serta energi dari para penggemar, langkah Indonesia untuk menjadi bagian dari kancah dunia semakin mungkin terwujud. Dengan semangat yang berkobar dan saling mendukung, masa depan sepak bola Indonesia kini seolah berkilau dengan peluang emas. Segala potensi yang ada di dalam diri para pemain, dukungan luar biasa dari penggemar, dan perhatian yang meningkat dari dunia internasional adalah sinyal positif bahwa Indonesia tidak hanya berpotensi di level regional, tetapi juga di pentas dunia. Mari kita semua berharap dan mendukung agar perjalanan ini bisa berlanjut dengan sukses, menyongsong momen-momen bersejarah selanjutnya bagi timnas Indonesia di kancah internasional. Media Jepang buka-bukaan kenapa Korea Utara bisa menang telak atas Indonesia U17. Setelah melewati babak pertandingan yang cukup menegangkan, tim nasional U17 Indonesia mengalami kekalahan yang cukup telak, yakni 0-6, saat berhadapan dengan Korea Utara. Media Jepang pun mengungkapkan bahwa pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, telah mengancam para pemainnya dengan konsekuensi serius jika mereka gagal meraih kemenangan. Di tengah sorotan tersebut, Menteri BUMN Erick Thohir tetap merasa bangga terhadap performa tim meskipun hasilnya tidak sesuai harapan. Dalam perkembangan lain, terkuak bahwa pemain tim nasional U17 Indonesia, Evandra Florasta, kini menduduki posisi teratas sebagai pencetak gol terbanyak sementara di Piala Asia U17. Ia berbagi posisi tersebut bersama dengan sejumlah pemain dari Jepang dan Korea Selatan. Evandra menunjukkan penampilan yang luar biasa, memimpin timnya dengan pencapaian mencolok di kompetisi ini. Setiap momen dalam pertandingan selalu menyimpan cerita menarik, termasuk momen viral antara Miss Hilges dan Eleanor Genders yang tertangkap kamera sedang berbincang akrab setelah pertandingan tersebut. Di sisi lain, ada juga kehebohan yang menyelimuti Ula Romeni, di mana ia mengalami insiden unik saat merayakan gol bersama timnya, serta menjalin kedekatan dengan Marcelino Ferdinand dan Sandy Walsh yang baru-baru ini bertanding melawan bintang sepak bola dunia, Cristiano Ronaldo. Sementara itu, pengamat sepak bola asal Vietnam, Quang Huy, melontarkan kritik dengan nada iri mengenai ketergantungan timnas Indonesia terhadap pemain naturalisasi, menyatakan bahwa timnas tanpa mereka akan sulit bersaing. Dalam konteks ini, media Cina pun mengeluarkan pernyataan dengan menyebut perbandingan antara 3 versus 20, yang menyoroti peran penting pemain naturalisasi dalam tim. Meski tim U17 Indonesia harus menerima kekalahan, ada baiknya kita tetap memberikan dukungan dan motivasi kepada mereka, karena perjalanan mereka ke Piala Dunia di masa depan masih panjang. Selain itu, rencana untuk mempersiapkan pemain keturunan untuk dinaturalisasi sudah mulai disiapkan oleh Pak Erick Thohir. Pertandingan yang berlangsung antara timnas Indonesia dan Korea Utara terasa dramatis dengan hasil akhir yang tidak menguntungkan. Para pemain telah berjuang dengan maksimal meski hasilnya tidak berpihak. Kita perlu mengenali bahwa tempat dan pertumbuhan para pemain muda ini sangat penting untuk masa depan mereka. Media Jepang pun menceritakan latar belakang bagaimana skuad Korea Utara dipersiapkan dengan tekanan yang mendorong mereka untuk bermain secara maksimal. Dengan biaya yang sangat besar dikeluarkan negara tersebut untuk pembinaan pemain, serta ancaman yang bisa mereka terima jika tidak memberikan performa yang baik, hasil positif bagi Korea Utara pun menjadi lebih dimengerti. Sementara itu, walaupun Nova Arianto, pelatih timnas Indonesia, sudah berusaha keras menerapkan metode pelatihan yang ketat, Korea Utara tetap menunjukkan disiplin yang lebih ketat dan semangat juang yang sangat tinggi. Ini adalah perbandingan yang tidak dapat dihindari, mengingat semua yang terjadi di lapangan.
Harapan ke depan tidak hilang, mengingat keberhasilan sebelumnya yang telah dicapai timnas Indonesia, khususnya di kategori U17 yang sudah 2 kali mampu menembus Piala Dunia. Dengan pemahaman yang lebih dalam terhadap potensi anak muda dalam sepak bola, semangat tim dan motivasi untuk berkembang dapat memberikan jalan kesuksesan di masa mendatang. Selain itu, dalam analogi baiknya, momen kompa antara Michiel Guest dan Eleanor Genders dalam kompetisi di Liga Belanda menggambarkan bagaimana solidaritas dan kerjasama di luar lapangan akan berdampak positif di dalam lapangan untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Mumpung Sandy Walsh kini berhadapan dengan kesempatan bermain menghadapi mega bintang seperti Cristiano Ronaldo dan Mo Salah di kompetisi internasional, kita berharap semuanya berjalan baik untuknya. Namun, tantangan di level klub juga menjadi fokus, terutama setelah tidak tampil dalam beberapa pertandingan terakhir yang berdampak besar bagi timnya. Di tengah berbagai komentar dan pandangan tentang perkembangan tim, penting untuk diingat bahwa keberhasilan memerlukan usaha dan komitmen dari semua pihak terkait. Dengan pencapaian yang ada, kita dapat terus berharap bahwa timnas Indonesia akan memiliki masa depan yang cerah di level internasional. Mari kita dukung dan berdoa untuk timnas Indonesia, baik yang saat ini bertanding di kualifikasi Piala Dunia maupun para pemain muda yang terus berusaha mengubah wajah sepak bola Indonesia ke arah yang lebih baik. Tanggapan Erik usai timnas U17 hanya bertahan di 8 besar. Timnas senior jadi tumpuan. Pertandingan antara tim nasional Indonesia dan Korea Utara berakhir dengan skor 0-6. Meski Indonesia menciptakan peluang, kesalahan pemain mengakibatkan kekalahan. Pada menit ke-23, kesempatan untuk mencetak gol terlewatkan dan pertahanan Indonesia terlihat rapuh. Di LAM hal ini, Erick Thohir memberikan komentar tentang hasil buruk ini. Ia menilai ada hal yang perlu diperbaiki, dengan harapan agar Indonesia bisa tampil lebih baik dalam pertandingan mendatang. Tim Jepang, setelah kalah dari Arab Saudi dalam adu penalti, juga mengakui bahwa meski Indonesia kalah, tim Garuda menunjukkan permainan setara dengan level Piala Dunia. Timnas Indonesia U17 telah menyiapkan skuad untuk menghadapi Korea Utara, termasuk Dava Fasya di gawang dan pemain muda berbakat di lini depan. Meskipun mulai dengan permainan agresif, Indonesia tidak mampu menjebol gawang lawan. 2 gol Korea Utara mencetak keunggulan pada menit ke-9 dan ke-18, memaksa pelatih Nova Arianto melakukan rotasi pemain untuk meningkatkan performa di babak kedua. Setelah pertandingan, Erick Thohir memberikan pujian kepada pemain atas usaha mereka, meski masih ada kesalahan yang harus diperbaiki. Ia berharap pelatih Nova segera memperkuat sektor pertahanan dan meningkatkan efisiensi serangan. Dalam wawancara, Thohir menekankan pentingnya keseimbangan antara pertahanan yang kuat dan serangan yang tajam agar timnas bisa bersaing lebih baik. Erick menegaskan bahwa meski hasil pertandingan belum optimal, posisi Nova Arianto sebagai pelatih tetap aman. Kepercayaan ini diberikan karena keberhasilannya membawa tim untuk lolos ke Piala Dunia U17, meski hasil buruk di pertandingan terakhir tidak boleh mempengaruhi penilaian keseluruhan. Ia ingin memberikan kesempatan bagi Nova untuk terus berkembang. Sementara itu, Jepang yang baru saja tersingkir dari kompetisi juga secara positif menilai potensi Indonesia. Meskipun kalah, Jepang menyebut Indonesia sudah bersaing di level internasional, membuktikan kemajuan yang signifikan dalam pengembangan sepak bolanya. Pelatih Jepang berharap program PSSI untuk pengembangan pemain muda terus ditingkatkan agar Indonesia bisa menjadi kekuatan di Asia. Di tengah optimisme, Erick Thohir juga melihat masa depan cerah untuk timnas Indonesia, dengan proses naturalisasi beberapa pemain yang diharapkan dapat memperkuat skuad. Pertandingan penting melawan Australia dan Bahrain di putaran kualifikasi Piala Dunia 2026 akan menjadi tantangan selanjutnya. PSSI berencana mengkontrak Gerald van den Burg sebagai pelatih U23, menggantikan Indra Syafri yang akan menangani tim U22 di SEA Games mendatang. Keputusan ini diharapkan dapat membawa kedinamisan dalam pengelolaan tim yang berfokus pada kompetisi yang berbeda, dan memberikan kesempatan untuk regenerasi pemain yang lebih baik bagi masa depan sepak bola Indonesia. Evan Dimas juga menarik perhatian setelah diberitakan ingin beralih profesi menjadi pelatih setelah meninggalkan Persik Kediri. Ia mengunggah video yang menunjukkan dirinya melatih anak-anak, memicu spekulasi tentang langkahnya ke dunia kepelatihan. Pengalaman yang dimiliki Evan menjadi aset berharga jika ia memutuskan untuk terjun ke dalam kepelatihan. Dalam berita lainnya,
Para kiper timnas Indonesia seperti Emil Audero dan CS Margono menunjukkan performa mengesankan di liga masing-masing, sehingga memberikan banyak opsi bagi pelatih Patrick Kluivert dalam menentukan komposisi tim yang kuat di masa depan. Selain itu, prestasi luar biasa Johor Darul Takzim di Liga Malaysia menjadi sorotan, di mana mereka berhasil meraih gelar juara ke-11. Meskipun begitu, para penggemar mulai menaruh perhatian pada Jordi Ahmad, untuk melihat apakah ia akan dipanggil kembali ke timnas Indonesia. Dengan berbagai perkembangan ini, harapan untuk kemajuan sepak bola Indonesia tetap ada melalui berbagai program dan pembenahan yang terus dilakukan oleh PSSI di semua tingkatan usia. Timnas Indonesia memiliki potensi untuk menciptakan sejarah baru di kancah sepak bola dunia.